unsur-unsur pada pasar modal ya. Di sini adalah sebagaimana ya unsur-unsur pasar modal. Ini nama counterparty, tanggal transaksi, tanggal penyerahan, jenis surat berharga, nama user, nominalnya berapa ya, dan harga, kupon. Nah, kupon itu atau bunga ya, tanggal jatuh tempo, instruksi pembayarannya. Nah, selanjutnya jenis surat berharga ya, itu berdasarkan saat penawaran ya. Yaitu jenis pasar berharga pada saat penawaran, kemudian pasar perdana. Ini harus diketahui nih ya, berdasarkan surat penawaran dari pasar perdana ya, yaitu surat berharga dibeli pada awal penerbitan melalui underwriter, arranger, atau permintaan user dalam penawaran UP, Initial Public Offering, IPO, atau penempatan terbatas pribadi. Nah, ini fungsi bank. Biasanya kalau penawaran saham pertama ini dilakukan melalui bank ya, melalui bank. Siapa yang mesen ya, daftar, nanti baru dapat persetujuan. Seperti BNI, waktu Bapak aktif di BNI itu sering melakukan penjualan saham atau obligasi perdana. Biasanya satu cabang ya itu ditargetkan misalkan berapa. Untuk satu cabang harus mencapai 30 miliar, berapa banyak harus memperoleh saham itu. Kemudian pembelian surat berharga melalui formulir pemesanan pembelian saham. Nanti Bapak kirim contoh formulirnya. Kemudian oversubscribed ya, minat masyarakat membeli saham baru lebih besar dibandingkan jumlah saham yang tersedia. Biasanya itu sampai ditolak-tolak, pemesannya lebih banyak. Terus kalau undersubscribed ya, minat masyarakat membeli saham baru lebih kecil dibanding dengan jumlah saham yang tersedia. Jadi ada oversubscribed ya, ada undersubscribed ya. Nah, kemudian jenis pasar yang kedua yaitu pasar sekunder ya. Nah, di mana pasar yang memperdagangkan efek setelah IPO, di mana perdagangan hanya terjadi antar investor yang satu dengan investor yang lain. Nah, jadi pasar sekunder itu sudah saham sudah beredar di pasar modal ya. Nah, kalau yang tadi pasar yang pertama kali baru terbit itu pada umumnya pembelian dilakukan melalui bank kan gitu, pesan. Nah, karena di situ ada namanya dan sebagainya. Kemudian setelah itu terbit bisa di pasar kedua. Pasar kedua ini sudah ada pemiliknya, siapa jual, seperti Bapak miliki saham, milik sahabat BNI kan gitu. Nah, Bapak jualnya ke pasar modal ini kan gitu. Kalau Bapak mau beli lagi, nah cuma sayang kebetulan kita sebenarnya pengen masuk ke sekuritas, tapi sekarang untuk di Bandar Lampung sekuritas nggak ada lagi kan. Kalau sebelumnya BNI ada BNI Sekuritas di itulah Bapak sering melakukan transaksi di BNI Sekuritas. Kemudian prosedurnya, investor melakukan order beli atau order jual melalui broker. Nah, harga efek ditentukan berdasarkan kualitas efek tersebut. Efek yang dapat memenuhi syarat mendaftar ya, listing, dapat menjual efek di dalam bursa efek. Kemudian surat berharga berdasarkan fisik ya. Berdasarkan fisik itu ada bursa pasar konkret nyata. Sekuritas yang mendagangkan dilakukan melalui bursa pasar saham. Kemudian over the counter market security yang perdagangan dilakukan tidak melalui bursa tapi melalui telepon ya. Nah, sekarang pasar yang ketiga ya, pasar ketiga itu pasar yang memperdagangkan efek-efek surat berharga pada saat pasar kedua tutup, jadi bisa di luar kan tadi.
Nah, pasar ketiga dijalankan oleh broker yang mempertemukan pembeli dan penjual pada saat pasar kedua udah ditutup. Jadi di luar lah. Nah, itu ya, di luar dari pasar kan ya. Instrumen-instrumen pasar modal yaitu debt instrument atau surat bukti hutang, tapi apa tadi, obligasi. Kemudian equity instrumen, surat bukti kepemilikan atau saham. Nah, derivative instrumen instrumen lainnya. Nah, ini anak-anak kan sudah pernah belajar kalau di bank dan lembaga keuangan. Nah, pada bank dan lembaga keuangan di situ disebutkan risiko pasar, naik turunnya harga tergantung dengan derivatif instrumennya. Nah, sini apa surat bukti hutang ya, ada bunga tetap, ada bunga hutang mengambang. Nah, kalau bunga tetap, misal ini obligasi tetapkan bunga setahun misalkan 10%, misal bunga 10% per tahun ya. Nah, jadi ini tetap setiap bulan akan memperoleh bunganya daripada bukti hutang tadi ya. Kemudian kalau bunga mengambang, nah ini hasilnya dia tergantung dengan pasar kan gitu. Tergantung pasar, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, kadang bukti kepemilikan ya, equity. Nah, bukti kepemilikan ini bukti kepemilikan equity ya. Ini jadi anak-anak harus tahu apa itu bukti kepemilikan kan gitu. Nah, terus namanya equity, yaitu saham kan gitu. Nah, kemudian reksadana ini pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana. Nah, ini kalau di BNI pernah yang Bapak ngalamin melaksanakan reksadana. Nah, di sini uangnya masuk, nasabah digunakan untuk apa kan gitu, untuk beli saham berapa, untuk campuran berapa, untuk yang penghasilan tetap berapa. Nah, kemudian pihak-pihak yang terkait dalam pasar modal. Siapa sih pihak-pihak terkait pasar modal? Yang ini primary market ya. Pada pasar pertama tadi issuer ya, underwriter ya, investor. User ini adalah yang memiliki modal, yang perusahaan yang mengeluarkan saham. Underwriter itu adalah yang menjamin ya, istilahnya sebagai perantaranya. Investor yang memiliki modal. Trustee, wali alat, guarantor atau avalis ya. Kemudian arranger ya, selling paying agent. Sedangkan untuk pasar yang kedua ya, pihak-pihak terkait dalam pasar kedua, di sini adanya broker, pialang ya, adanya investor ya. Nah, kemudian di pihak-pihak terkait dalam pasar modal yang ada ini apa yang terkait dalam pasar modal ya, di sini ada partisipasan tadi bank ya. Nah, bank kalau misalkan pertama pasti bank komersil ya, bank sentral sebagai penjaminnya. Kemudian perusahaan multi finance ya. Kemudian sekuritas ya, sekuritas itu ya perusahaan menjalankan usaha bukan keamanan ya, bukan keamanan tapi usaha untuk lakukan transaksi-transaksi dana investasi, dana pensiun ya, itu perorangan ya bisa. Nah, kemudian manfaat dari pasar modal ya, itu sebagai bagi user. Siapa user itu? User untuk memulai dana, artinya perusahaan yang memiliki modal ya. Kemudian bagi investor untuk berinvestasi. Nah, investasi yaitu pembelian surat berharga yang ditujukan sebagai alternatif investasi ya. Jadi investasi ya, investasi ini pembelian surat berharga yang ditujukan sebagai alternatif investasi baik jangka pendek, jangka menengah maupun